operasionalnya, biaya belanja operasional rutinnya itu hampir 70%, 69, sekian persen. Jadi ini kan hanya begitu-begitu saja. Kemudian belanja modalnya masih 13%. Nah, dengan leadership yang out of the box, yang mampu menggerakkan nilai-nilai kearifan lokal, potensi-potensi resource yang ada di Gerobokan, apakah itu ada kandungan semen, ada kemudian wisata, kemudian juga budaya-budaya lokal, budaya-budaya religi, ini sebenarnya mampu untuk memberikan daya saing, menghadirkan investor-investor yang bisa lebih meningkatkan investasi di Kabupaten Gerobokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut proses demokrasi pilihan kepala daerah serentak, termasuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gerobokan periode 2004-2009. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang yang pernah punya pengalaman mengabdi di Gerobokan, yaitu Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan, SH, MH, MM, MT. Beliau saat ini menjabat sebagai Dirut Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumdam Tirta Dharma Ayu, Indramayu. Apa kabar Pak Adi? Baik Pak, sehat, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Adi ini lahir di Semarang 3 Januari 1975, menyelesaikan S1 Teknik Sipil di Universitas Semarang, kemudian S1 Hukum di Untak Semarang, kemudian S2 Hukum Kesehatan di Untak, S2 Teknik Lingkungan di IT ATS Surabaya, kemudian S3 Ilmu Hukum di Untak Semarang, S3 Ilmu Manajemen di Universitas Jember. Nah, luar biasa. Pernah menjadi Dirut PDAM di Gerobokan, kemudian di Pangkal Pinang, dan saat ini di Jember, dan saat ini di Indramayu. Maka supaya lebih jelas, mungkin Pak Adi bisa cerita sedikit. Ini sangat luar biasa. Gelarnya double-double, S1, S2, dan S3, dan menjadi spesialis Dirut PDAM di beberapa tempat. Nah, ini yang luar biasa. Silakan Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tentu ini suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya bisa berdiskusi dan silaturahmi dengan Pak Bambang terkait dengan sumbangsih lah untuk kemajuan Gerobokan yang kebetulan saya juga pernah mengabdi dan termasuk tanah leluhur daripada ayah saya, karena ayah saya juga lahir dan keluarga besarnya di Gerobokan. Tentu pengalaman hidup itu menjadi satu bagian success story perjalanan hidup. Saya 2011 sampai 2015 di Gerobokan. Saat itu saya hanya berbekal gelar sarjana teknik dan sarjana hukum pada saat itu. Kemudian selesai priorisasi pada waktu Bupati Bambang Budiono dan Ice, saya mencoba untuk menambah-nambah pengalaman, mulai dari PDM Pangkal Pinang sampai di Jember, dan yang terakhir kan di Indramayu. Nah, ketika di
Jember itulah pada saat pandemi COVID, karena untuk menambah kesibukan begitu dan memperkuat basis pengelolaan PDM secara teoritis, saya belajar lagi sehingga bisa lulus S2 Magister Manajemen dan Magister Teknik Lingkungan. Bahkan saat itu saya mengambil dokter hukum di Untak Semarang, dan ditawari juga sama Dekan Fakultas Manajemen UNED itu waktu itu, Pak Adi, kalau di PDM ya juga harus ambil manajemen karena itu perkantoran. Ya sudah, jadi Senin sampai Rabu kita kuliah di UNED, kalau Sabtu weekend kita kuliah di Semarang. Alhamdulillah dua-duanya bisa. Ya, saya kira itu sekalipun saya sudah lama tidak mengabdi, tetapi karena saya juga punya rumah dan komunitas, terutama komunitas Jamaah Sholawat Nariyah dan teman-teman dari Nahdlatul Ulama, saya masih sering pulang dan berdiskusi, membangun kemitraan, termasuk kemarin ketika banjir juga kita berbagi, kegiatan-kegiatan persepak bolaan juga kita masih ikut, bareng-bareng lah kita majukan Gerobokan Tercinta. Ya, rupanya dari Gerobokan itu ya, bukan pengalaman dari Gerobokan, kemudian yang dikembangkan di PDAM yang lain sampai saat ini. Nah itu Ya. apa Pak yang pengalaman itu sehingga Bapak bisa diterima di mana-mana? Iya, jadi saya berawal dulunya berkarir di dunia swasta begitu, seorang kontraktor di jasa konstruksi, kemudian masuk di PDAM. Tentu ini satu entitas bisnis yang cukup berpengaruh ya, cukup penting karena selain pengelolaan corporate governance-nya, tata kelola perusahaan, juga pengelolaan good governance-nya, tata pemerintahannya. Di sana saya banyak ilmu bagaimana kita melayani khususnya di pelayanan publik, di perusahaan plat merah, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, utamanya air yang sangat fundamental, karena memang itu adalah kewajiban dasar dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik di bidang air minum. Saya belusukan di Kabupaten Gerobokan, bahkan 19 kecamatan itu sudah saya pernah tidurin semua begitu, artinya berkunjung sampai menyerap aspirasi, terutama waktu itu ada di bidang air minum. Nah, berbekal itu kemudian karena basis saya juga seorang nahdien, saya banyak berkolaborasi, bercengkerama dengan teman-teman para kiai, dan memang ini satu simbiosis yang cukup baik ketika memang pelayanan publik khususnya air minum dan juga tata kelola pemerintahan itu memperhatikan stakeholder-stakeholder yang ada, khususnya tokoh-tokoh ya, jadi para kiai, para kaum cendekiawan, intelektual, dan organisatoris itu bisa mewarnai perkembangan kualitas pelayanan publik gitu. Nah, kalau menurut Pak Adi, seperti Gerobokan itu sudah berapa persen penduduknya terlayani kebutuhan air bersih? Iya, cakupan pelayanannya saat itu masih kecil sekali, masih di bawah 30% ya, jadi 28%. Tapi cukup beruntung karena sebetulnya kan daerah Gerobokan daerah yang sulit ya, sulit air permukaan maupun air tanahnya. Apalagi air tanah sudah tidak direkomendasi, dan di Gerobokan itu sangat mengandung fosfor dan kapur yang cukup tinggi, terutama di daerah-daerah pegunungan seperti Kecamatan Gerobokan, Berati, Tawangharjo. Itu memang ada beberapa sumber mata air yang baik, tapi kandungan fosfornya terlalu tinggi dan itu tidak recommended untuk kualitas air yang bersih. Maka suplai dari Kedung Ombo, air permukaan Kedung Ombo itu sangat membantu. Pada saat itu masih 150 liter per detik, dan saat ini saya cek kemarin terakhir juga masih 150 liter per detik. Jadi belum ada peningkatan. Saya waktu itu berusaha untuk mengakselerasi dengan membuka di Kuwu, memanfaatkan Sendang Coyo. Sendang Coyo itu masih yang terbaik lah, artinya tapi ada di kawasan perhutani, tentu ini butuh satu kerjasama. Nah, sumber permasalahan terbesar adalah tentang kapasitas Pamda Timuria bersama Kota Kudus, Jepara, dan Pati dengan mengambil
eh, apa namanya sumber mata air dari Bendung Lanang pada saat itu, tapi ternyata itu tidak bisa berlanjut. Akses air bersih ini sangat dibutuhkan masyarakat Gerobokan ya, terutama juga selain kalau yang di timur itu pegunungan Kendeng banyak mengandung kapur, kalau yang di barat di daerah Godong, Manggar, kemudian Gubuk itu kandungan apa namanya besinya dan mangannya terlalu tinggi. Bahkan saat itu di pondoknya Kiai Munir di Ngeroto itu juga sangat sulit kesulitan air bersih begitu. Nah, lalu kalau permasalahannya semacam itu, solusinya seperti apa, Pak? Ya, solusinya sebetulnya kita menggunakan air permukaan tadi, di antaranya adalah regionalisasi spam, apalagi dengan konsep Pak Jokowi yang sudah banyak membuat embung-embung, nanti mungkin bisa dilanjutkan ke next government-nya, penguatan infrastruktur tandon air, itu bisa juga menjadi satu solusi, selain juga solusi daripada banjir. Jadi air yang ditampung itu bisa memperkuat neraca air sehingga itu bisa di distribusikan menjadi air baku untuk air minum atau ABAM. Nah, tinggal kita perkuat saja infrastruktur untuk pembangunan jaringan distribusi, transmisinya sampai dengan hilir di sambungan rumah pelanggan begitu. Iya, kalau melihat Gerobokan yang sering banjir, berarti sebenarnya cadangan airnya itu cukup ya, tinggal mekanisme penyimpanannya kira-kira gitu ya. Iya, jadi tata kelolanya saja. Memang konsep banjir itu kalau kita melihat dua hal ya. Yang pertama suprastruktur, yang kedua infrastruktur, yang kedua adalah suprastruktur. Kalau kita lihat infrastrukturnya itu sebetulnya tampungan-tampungan itu memang sudah cukup ya. Jadi di Waduk Kedung Ombo itu sudah cukup. Kemudian dia membuat lebih hilir lagi di anak-anak sudetannya ada Bendung Lanang. Kemudian ada kanal yang di Kelambu segala macam. Hanya saja memang mekanisme tata kelolanya ini yang perlu disempurnakan dan juga pembuatan infrastruktur kualitas. Yang kemarin itu kan permasalahannya jebol itu. Jebol di beberapa saluran tersier punyanya Sungai BBWS itu mengalami jebol. Nah, di suprastruktur ya masyarakat harus pandai-pandai, lebih teredukasi terkait dengan penggunaan air tanah, pembuangan sampah dan juga masalah hemat air. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada yang mempunyai kandungan-kandungan mineral yang sangat tinggi, itu nggak bisa dinetralisasi dengan kimia atau apa gitu, Pak. Sebetul, ya, sebetulnya bisa Pak. Jadi menggunakan teknologi, tetapi itu high cost. Sedangkan tarif air minum itu harus terjangkau begitu, harus terjangkau. Kalaupun kita menggunakan proses KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha melibatkan public private partnership, itu bisa saja pengolahan-pengolahan seperti itu. Tetapi karena high cost, maka pemerintah harus mensubsidi. Tetapi kita kan harus melihat lagi kemampuan fiskal daripada pemerintah, apakah dia mampu melakukan subsidi untuk air minum gitu. Nah, sekarang katanya banyak apa, Pak, kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan hibah, bahkan hibah dari internasional, Pak. Betul, pada saat saya dulu sudah kita mulai ya dari AUS ID, dari Australia ID, waktu itu kita berikan sambungan rumah, bahkan sampai jumlahnya waktu itu 11.000 total ketika saya memimpin, dan itu kita berikan secara gratis kepada masyarakat penerima hibah sambungan rumah, dan dilanjutkan dengan program berbasis APBN. Dan tahun ini juga ada namanya Impres Air Minum, Impres nomor 2 tahun 2024, itu juga mencakup hilirisasi penyerapan daripada air minum untuk masyarakat pelanggan. Ya. Nah, sekarang eh, sudah sampai waktunya untuk penyiapan kepala-kepala daerah, termasuk bupati dan wakil bupati Grobogan. Nah, menurut Pak Adi, itu kira-kira kepemimpinan
seperti apa yang ideal untuk diterapkan seperti di masyarakat Grobogan ini yang banyak mempunyai masalah tadi, termasuk masalah penyediaan air ini? Ya, saya berpendapat bahwa kita melihat sebetulnya angka ketergantungan penduduk atau dependensi demografinya itu sudah menuju 50% atau 44%. Artinya kan ada 100 orang yang harus menjamin usia 44 yang kurang produktif atau tidak produktif. Ini menyebabkan harusnya reinviting government, harusnya pemerintah itu dipimpin oleh leadership yang out of the box, jadi tidak boleh reguler. Saya lihat itu belanja operasionalnya, biaya belanja operasional rutinnya itu hampir 70%, 69, sekian persen. Jadi ini kan hanya begitu-begitu saja. Kemudian belanja modalnya masih 13%. Nah, dengan leadership yang out of the box, yang mampu menggerakkan nilai-nilai kearifan lokal, potensi-potensi resource yang ada di Grobogan, apakah itu ada kandungan semen, ada kemudian wisata, kemudian juga budaya-budaya lokal, budaya-budaya religi, ini sebenarnya mampu untuk memberikan daya saing, menghadirkan investor-investor yang bisa lebih meningkatkan investasi di Kabupaten Grobogan. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan APBD, lama untuk memajukan Kabupaten Iya, Grobogan. iya, dulu itu APBD ya pada saat saya menjabat di sana, pada waktu Pak Bambang Musiono, untuk menyelesaikan infrastruktur jalan aja itu butuh 1.600 kilometer yang dibutuhkan waktu tidak cukup 5 tahun, ya, karena cukup jalan yang cukup panjang di Kabupaten Grobogan dengan kemampuan kita yang hanya mungkin 100 miliar itu mungkin bisa sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi beberapa kepala daerah itu menyelesaikan jalan, tetapi karena kualitasnya juga tidak bisa long time gitu, akhirnya terulang lagi. Nah, ini yang terjadi. Belum juga pengkikisan daripada saluran-saluran yang selalu harus dikeruk begitu kan, sehingga nanti numpuk lagi, keruk numpuk lagi. Nah, pola-pola ini memang harus diakhiri, artinya perencanaan lebih berbasis pada outcome yang berkelanjutan sesuai dengan pilar-pilar SDGs, dan pemerintah harus berani untuk melibatkan sektor swasta maupun juga masyarakat di dalam rangka menyelesaikan tugas-tugasnya tanpa harus menghilangkan peran pemerintah itu sendiri. Ya, baik. Pak Adi, dengan berbagai gagasannya Pak Adi itu, eh, seandainya ya kemudian mendapat dukungan, Pak Adi harus ikut berkompetisi nyalon bupati atau wakil bupati di Kabupaten Grobogan. Apa komentar Pak Adi? Ya, saya itu kan bisa mempotret diri saya sendiri. Artinya memang karena saya bukan orang politik, saya seorang profesional. Kemudian juga di Grobogan itu tingkat pragmatisasi ketika ada kegiatan-kegiatan politik itu berpotensi tinggi, Mas Ian. Nah, itu kan memang harus menjadi bagian daripada saya. Maka saya, kalaupun saya bisa berpartisipasi atau diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, mungkin saya lebih pada aspirasi serta kemudian juga konsolidasi pada relawan-relawan dan tim-tim saya atau masyarakat, saudara-saudara, teman-teman begitu, mungkin tidak pada posisi yang nomor satu ya, karena memang itu banyak domainnya adalah domain-domain orang politikus, kemudian juga domain-domain orang yang sudah lama berkecimpung di sana, sudah tahu satsetnya di bidang pilihan-pilihan begitulah, saya kira begitu. Ya, saya lebih akan mendorong barangkali bisa menjadi wakil ataupun juga partner yang untuk kemajuan Grobogan. Ya, kalau selama ini Pak Adi lebih banyak komunikasi dengan siapa? Ya, dengan tokoh-tokoh partai atau dengan tokoh-tokoh pemerintahan di Grobogan? Ya, jadi saya
lintas ya dengan tokoh-tokoh partai. Juga kemarin ketika pileg ya kita nganulah gotong royong bahu membahu beberapa tokoh partai yang saya kenal, caleg juga kita lihat. Kemudian tokoh-tokoh pemerintahan juga saya menjalin silaturahmi yang baik, kegiatan-kegiatan gerobokan misalkan rantau gerobokan, paguyuban rantau gerobokan, setiap halal bihalal pasti saya juga menjadi salah satu narasumber, termasuk insya Allah besok itu juga kita akan hadir untuk halal bihalal rantau gerobokan. Tidak punya minat misalnya pencalonan lewat jalur independen misalnya. Ya saya kira itu satu masalah waktu, yang kedua juga masalah kos, dan yang terlebih penting adalah dukungan parlemen. Ketika kita independen, kita nggak mampu merangkul seluruh tokoh politik yang ada di parlemen, tentu ini menjadi kejomblangan eksekutif dan legislatif. Jadi sementara partai politik yang masih cukup kuat dan mungkin bisa mencalonkan sendiri adalah PDIP yang sekarang masih tebak-tebak 17 siapa kursi. yang mau nyalon Ya. gitu ya. Kemudian yang sudah mulai muncul itu adalah Pak Bambang Pujianto dan Pak Sugeng Prasetyo. Kalau Pak Bambang Pujianto itu kelihatannya akan diusung PKB, kalau Pak Sugeng Prasetyo itu akan diusung oleh Partai Gerindra. Nah, apakah dengan dua tokoh ini Pak Adi sudah berkomunikasi? Kalau berkomunikasi secara langsung tidak, tetapi kalau berkomunikasi secara pemikiran melalui relawan-relawan ataupun tim-timnya beliau, beberapa saya sudah berdiskusi dan memberikan usul saran, gagasan-gagasan. Nah, barangkali nanti misalkan memang ada kesempatan untuk bisa bersatu, kemudian juga partai politik memberikan kesempatan membuka semacam desk penjaringan begitu, saya kira itu lebih komunikatif dan lebih bisa mendapatkan pemimpin gerobokan yang populer dan yang memiliki visi begitu. Ya. Nah, kalau seandainya Pak Adi itu nanti bisa terrekrut, ya, kemudian pemilihan bisa terpilih, berarti harus meninggalkan posisinya ini sebagai dirut PDAM di Indramayu kan belum selesai, Pak. Ya, ya memang secara apa itu namanya masa jabatan memang kita 5 tahun, tetapi karena itu adalah pilihan karir dan pilihan pengabdian, saya kira undang-undang juga mengatur bahwa kalau di BUMD itu menjadi calon kepala daerah maka dia harus mengundurkan diri. Maka nanti saya akan menyampaikan kepada Bupati Indramayu, kuasa pemilik modal, bahwa saya mengikuti konsultasi pilkada di Kabupaten Gerobokan, sehingga saya akan menyerahkan kembali amanah yang diberikan kepada saya, dan sudah selayaknya saya berterima kasih dan memberikan legasi yang terbaik lah untuk Indramayu. Ya. Nah, seandainya Bapak nanti bisa membantu misalnya jadi orang kedua di Gerobokan, kemudian menghadapi persoalan tadi mengenai anggaran yang sangat terbatas, tinggal 30% untuk belanja modal, itu solusinya seperti apa, Pak? Iya, solusinya yang pertama tentu di dalam postur APBD itu sendiri kita harus lebih lebih atraktif ya, misalkan eskalasi ataupun peningkatan di dalam pendapatan asli daerah. Kita melihat potensi-potensi PAD yang bisa kita eskalasi, bisa kita lakukan perluasan intensifikasi maupun ekstensifikasi. Kebetulan saya juga menjadi salah satu tim ahli lah pada waktu itu, baik ketika saya di Jember menjadi tim ahli Bupati Bondowoso, dan ketika di Indramayu ini juga sering dimintain saran, karena kebetulan saya juga pengajar kebijakan publik di ITS karena doktor saya manajemen kebijakan publik. Nah, jadi di Indramayu itu pada waktu itu ada satu BUMN Pertamina begitu, yang dia dari PBB-nya dari 10 miliar kemudian kita eskalasi bisa menjadi 30 miliar.
Nah, di Gerobokan juga begitu, potensi-potensi PAD, ada pabrik semen, kemudian ada juga pabrik sepatu, pabrik rambut. Itu bagaimana kita memberikan stimulan terhadap mereka, para pengusaha, tetapi kita juga bisa meraih ekstensifikasi daripada nilai-nilai pajak maupun kontribusinya terhadap PAD. Penguatan-penguatan apa itu namanya, basis-basis wisata, religi, basis-basis pertanian, itu kita angkat. Ya, dan tidak lebih kalah pentingnya sebetulnya pekerja migran Indramayu itu nomor 2 di Indonesia setelah di Gerobokan nomor 2 di Indonesia setelah Indramayu dan NTB. Nah, ini juga harus kita pikirkan bagaimana mereka di migran itu bisa menjadi penyumbang-penyumbang devisa yang uangnya bisa masuk ke Gerobokan lagi, dikelola investasi di Gerobokan, dan mereka purna migran pun harus kita carikan satu apa namanya kreativitas atau satu aktivitas yang mampu men-sustainability ketika mereka sudah tidak menjadi pekerja migran ataupun migran. Kemudian juga mungkin kita menggalang partisipasi daripada swasta, baik itu melalui CSR, melalui investasi-investasi kerjasama publik pemerintah. Tidak bisa semuanya diselesaikan dengan anggaran-anggaran pemerintah. Pak Adi, saya kira menarik sekali gagasan mengenai pekerja migran tadi yang dari Gerobokan cukup besar, dan kalau itu dikelola dengan baik, sudah ada negara yang sangat berhasil untuk itu, yaitu Filipina, yang Betul. devisianya sangat besar. Nah, tadi ada gagasan ini mungkin akan jadi apa, gagasan terobosan dari yang out of the box tadi untuk menjadi sumber PAD. Mungkin Pak Adi Ya. mendapat informasi seberapa besar sebenarnya tenaga migran yang berangkat dari Gerobokan. Iya, jumlahnya cukup cukup banyak ya, cukup ribuan ya berdasarkan data BP2MI itu. Nah, itu nanti kita harus mampu dari mereka, kita anggap juga tidak hanya pekerja migran, mereka biasa di diaspora yang sudah kita bekali dulu di Gerobokan ketika sebelum berangkat. Nanti ketika dia berangkat, mereka mampu mengembangkan menjadi agensi-agensi Gerobokan yang mampu menjual daya potensi-potensi Gerobokan di sana. Kembali ke sini pun mereka juga memiliki investasi yang kita kelola bersama-sama di Kabupaten Gerobokan ini. Jadi cukup besar, Pak, cukup besar. Ya, jadi luar biasa saya kira Pak Adi menawarkan perannya sebagai teknokrat lah ya. Jadi kalau nanti bupatinya itu lebih karena pilihan politis gitu, mungkin bisa membantu, apalagi dengan keahlian Pak Adi yang pendidikan yang sampai tinggi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak Adi ya. Terima kasih, Pak. Siap. Baik, mungkin masih ada yang ingin Pak Adi sampaikan Iya, kepada masyarakat Grobogan, silakan. iya, saya berharap saudara-saudara dan teman-teman Gerobokan, khususnya masyarakat luas, untuk bisa mencermati pilihan kepala daerah ini, memilih pemimpin-pemimpin yang mampulah membawa kemajuan yang cukup pesat di Gerobokan ini. Tingkat kemiskinan kita juga masih lebih tinggi daripada di provinsi, dan kita masih ranking yang kesekian. Ini juga harus bersama-sama ya, masyarakat jangan terhalusinasi ataupun juga terbawa emosional sesaat menggunakan cara-cara yang pragmatis, tapi masyarakat harus lebih cerdas, lebih memberi apa itu namanya pilihannya itu kepada kesempatan sesama masyarakat, sesama warga negara, sama anak bangsa ini untuk bisa menuntun dan bersama-sama bekerja membangun Gerobokan yang lebih baik. Dan saya juga berharap oligarki, pengkaplingan kekuasaan karena kepentingan sesaat, kepentingan golongan ini juga harus diakhiri. Artinya, ayo kita beri kesempatan yang equal, mana yang lebih baik dengan masyarakat, tanpa juga kita menghilangkan sejarah ataupun juga histori pengabdian daripada senior-senior kita. Saya kira itu yang saya harapkan untuk masyarakat, sehingga Gerobokan ini bisa melaju dengan
pesat karena memiliki potensi pertanian yang luar biasa, memiliki potensi budaya yang luar biasa yang kabupaten-kabupaten lain, mungkin daerah-daerah lain tidak memiliki. Tapi ini harus kita angkat menjadi kebanggaan Grobogan. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Adi Setiawan, SH, MH, MMMT, orang yang mempunyai leluhur dari Grobogan, pernah mengabdi di Grobogan dan menyiapkan diri untuk mengabdi lagi sebagai pimpinan Grobogan, bahkan luar biasa, bukan untuk orang nomor 1, tapi akan membantu sebagai orang nomor 2 dengan kemampuan manajemen dan teknokratik yang cukup tinggi. Mudah-mudahan mendapat sambutan dari masyarakat Grobogan dan perjuangan Pak Adi berjalan lancar. Amin. Sukses dan terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.